Halo semuanya, perkenalkan nama saya Garwila Trihaini dengan NIM B1011124102 kelas 3A. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tutorial pengerjaan analisis korelasi dan regresi linear berganda menggunakan software SPSS. Dengan menggunakan data dan soal yang saya buat. Tugas ini untuk pemenuhan uji akhir semester pada mata kuliah statistik. Analisis yang saya buat ini bertujuan untuk melihat hubungan dan pengaruh beberapa faktor akademik terhadap nilai mahasiswa. Sekarang kita masuk ke analisis korelasi. Soalnya yaitu, seorang mahasiswa ingin mengetahui hubungan antara frekuensi kehadiran kuliah dengan nilai tugas mahasiswa pada mata kuliah statistik. Langkah awal yaitu masuk ke variabel view. Lalu isi kolom name dengan variabel X dan Y. Atur desimalnya ke bawah menjadi 0. Lalu isi bagian label yaitu pada variabel X isi dengan label kehadiran kuliah dan Y yaitu nilai tugas mahasiswa. Setelah itu kita pindah ke data view. Masukkan data masing-masing variabel ke kolom X dan Y. Setelah semua data dimasukkan, untuk melakukan analisis korelasi, saya klik menu Analyze, kemudian Correlate, lalu Bivariate. Setelah itu tampilnya akan seperti ini, lalu kita pindahkan ke kotak variabel untuk X dan Y. Setelah itu kita klik OK di bawahnya. Jadi ini adalah hasil data yang kita masukkan. Berdasarkan output SPSS, diperoleh nilai Pearson correlation sebesar 0,994 dengan nilai signifikan sebesar 0,00 dan jumlah data sebanyak 10. Nilai koefisien korelasi sebesar 0,994 menunjukkan bahwa hubungan antara kehadiran kuliah dan nilai tugas mahasiswa sangat kuat dan bersifat positif. Artinya, semakin sering mahasiswa hadir dalam perkuliahan, maka cenderung semakin tinggi pula nilai tugas yang diperoleh. Selain itu, nilai signifikan sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan tersebut signifikan secara statistik, atau dengan kata lain, hubungan tersebut benar-benar nyata dan tidak terjadi secara kebetulan. Setelah diketahui bahwa kehadiran memiliki hubungan yang sangat kuat dengan nilai mahasiswa, selanjutnya saya akan melanjutkan analisis ke regresi linear berganda untuk melihat pengaruh lebih dari satu variabel secara simultan terhadap nilai UAS mahasiswa. Oke, di sini datanya sudah saya masukkan, ada X1, X2, dan Y. Jangan lupa kita beri nama pada variabel view, jangan lupa desimal dinolkan dan kasih label. Setelah itu, untuk menjalankan analisis regresi linear berganda, saya klik menu Analyze, kemudian Regression, lalu Linear. Jadi ini tampilannya. Jangan lupa masukkan data Y ke dalam dependent. Selanjutnya masukkan data X1 ke dalam independent. Dan yang terakhir masukkan X2 ke dalam independent. Setelah itu jangan lupa klik OK. Jadi inilah hasil dari data regresi linear berganda. Dari tabel model summary, nilai R sebesar 0,998 menunjukkan bahwa hubungan antara variabel prediktor dan variabel dependen sangat kuat. Sementara itu, R-square sebesar 0,996 berarti bahwa 99,6% versi nilai UAS. Model ini sangat kuat dan hampir sempurna karena mampu menangkap 99,6% dan semua faktor yang mempengaruhi nilai UAS.
Hanya 0,4% saja yang berasal dari faktor di luar model. Ini menunjukkan bahwa kedua variabel prediktor merupakan prediktor yang sangat baik untuk nilai UAS. Selanjutnya pada uji F, yaitu pada model tabel ANOVA. Berdasarkan tabel ANOVA, diperoleh nilai F sebesar 912,047 dengan tingkat signifikan 0,00. Karena nilai signifikan ini jauh di bawah 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi ini signifikan. Artinya secara bersama-sama jam belajar per hari dan jumlah hari belajar dalam seminggu benar-benar berpengaruh terhadap nilai UAS. Yang terakhir pada uji T pada model tabel coefficients. Di sini kita dapat melihat kontribusi masing-masing variabel prediktor. Konstanta sebesar 51,845 menunjukkan bahwa jika tidak ada jam belajar dan hari belajar sama sekali, maka nilai UAS diprediksi akan berada di angka 51,845. Untuk jam belajar per hari diperoleh koefisien regresi sebesar 4,723 dengan nilai signifikan 0,00. Ini berarti bahwa setiap penambahan 1 jam belajar per hari akan meningkatkan nilai UAS sebesar 4,723 poin, dan pengaruh ini signifikan secara statistik. Namun, untuk jumlah hari belajar dalam seminggu, koefisien regresinya adalah minus 0,090 dengan signifikan 0,449. Karena nilai signifikan ini lebih besar dari 0,05, maka variabel ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai UAS dalam model ini. Tanda negatif pada koefisiennya pun tidak dapat diinterpretasikan lebih lanjut karena tidak signifikan.